Baik, keuangan negara dan keuangan daerah. Ini kita akan mengacu mengenai apa ya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu mengenai Undang-Undang Keuangan Negara gitu. Jadi yang dimaksud dengan keuangan negara ini dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu semua hak dan kewajiban negara itu yang dapat dilihat ataupun dapat dinilai dengan uang, serta semua ataupun segala sesuatunya baik itu berupa uang ataupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara gitu. Dan itu terhubung dengan apa ya, dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya tersebut gitu. Sedangkan untuk keuangan daerah itu kita mengacu pada PP nomor 58 tahun 2005 itu tentang pengelolaan pengelolaan keuangan daerah gitu. Jadi maksud dengan pengelolaan keuangan daerah di sini yaitu pengelolaan atas semua hak dan kewajiban daerah itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, dan tentunya itu dapat dinilai dengan uang ya, tentu dapat dinilai dengan uang, dan termasuk di dalamnya semua kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban di daerah tersebut. Jadi saya ulangi, ini termasuk dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah di sini merupakan semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah, itu termasuk di dalamnya adalah bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban terhadap daerah tersebut gitu. Nah, bagaimana pengelolaannya? Pengelolaan keuangan negara ataupun daerah ini secara keseluruhan itu kegiatannya itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, terus penatausahaan, terus adanya pelaporan, adanya pertanggungjawaban, serta adanya pengawasan atas semua kegiatan yang terjadi di dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah gitu. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah itu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 itunya tahun 2004, yaitu mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional dan beberapa undang-undang terkait lainnya gitu. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 17 itu tentang keuangan negara tadi tahun 2003 itu banyak hal yang harus kita apa ya kita telik lebih jauh karena ada beberapa apa ya dalam undang-undang tersebut ada dokumen rencana pembangunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus dibuat di dalamnya gitu. Misalkan contohnya itu adanya rencana pembangunan jangka panjang daerah, adanya rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis mengenai satker perangkat daerah gitu, terus rencana kerja pemerintahan daerah, dan apalagi ya itu adanya rencana kerja SKPD gitu. Nah, dalam hal tersebut dapat dilihat bahwasanya tujuan dari pengelolaan keuangan negara dan daerah itu banyak mempengaruhi apa ya pertumbuhan ekonomi nantinya. Pertumbuhan ekonomi terus mempengaruhi stabilitas ekonomi yang ada di negara gitu. Terus adanya relokasi atas sumber-sumber ekonomi dan bagaimana negara meredistribusikan pendapatan gitu. Nah, itu. Jadi tujuan utama dari pengelolaan keuangan negara itu ya eh, dalam pelaksanaan tata pengelolaan keuangan negara. Sedangkan untuk yang ada di daerah itu lebih terperinci tergantung dengan kebutuhan daerah tersebut gitu ya. Biasanya itu akan mempertajam esensi-esensi dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri gitu. Ini dalam konteks pengelolaan keuangan daerah gitu. Jadi dalam memperjelas distribusi atas kewenangan yang ada di daerah gitu. Serta juga akan apa ya, akan mempertanggungjawabkan bagaimana penyelenggaraan penyelenggaraan di dalam keuangan pemerintahan yang ada di daerah gitu. Nah, setelah itu terdapat juga azas-azas yang harus diperhatikan, azas-azas yang diperhatikan pada pengelolaan keuangan negara dan daerah gitu. Misalnya, yang pertama itu asas-asas yang terdapat pada pengelolaan keuangan negara.
Itu biasanya yang pertama eh, apa ya, asasnya itu tahunan. Yang kedua yaitu universalitas. Terus ya ada yang namanya kesatuan dan spesialitas gitu. Nah, demi terwujudnya apa ya, good governance dalam penyelenggaraan negara itu akan dilakukan juga perubahan-perubahan menjadi asas-asas yang lebih praktis gitu. Asas-asas yang baru dan di recovery itu menjadi lebih praktis gitu. Misalkan yang pertama yaitu asas akuntabilitas yang nanti akan berorientasi pada hasil gitu. Terus adanya profesionalisme gitu, profesionalitas. Terus adanya proporsionalitas gitu. Terus adanya keterbukaan nanti terhadap pemeriksaan gitu. Terus adanya pemeriksaan keuangan juga oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri nantinya gitu. Sedangkan untuk daerah itu keuangan daerah itu dikelola memang harus dikelola secara tertib gitu. Tapi eh, harus taat terhadap aturan perundang-undangan gitu. Dan itu dikelola harus secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas-asas keadilan nantinya gitu. Dengan memperhatikan asas keadilan, dengan memperhatikan asas kepatuhan dan memperhatikan asas manfaat untuk masyarakat gitu. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan daerah itu dilaksanakan dalam satu sistem yang sudah terintegrasi yang dapat diwujudkan dalam APBD di setiap tahunnya gitu dengan ditetapkannya oleh peraturan-peraturan yang ada di daerah gitu. Nah, untuk apa ya, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara ataupun daerah ini itu misalkan di negara itu memang dipegang oleh presiden langsung selaku kepala pemerintahan dan sebagai suatu bagian dari kekuasaan pemerintahan. Itu sedangkan kekuasaan untuk keuangan daerah itu diberikan ataupun dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku dari pejabat pengelola APBD dalam satuan kerja perangkat daerah gitu ataupun satuan kerja yang berlaku sebagai pejabat ataupun pengguna anggarannya gitu dalam keuangan daerah gitu. Nah, penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan belanja negara ataupun daerah itu kalau untuk APBN ini merupakan rencana keuangan apa ya, keuangan tahunan. Jadi rencana keuangan tahunan yang dari pemerintahan yang memang sudah disetujui oleh DPR dan itu berisi daftar-daftar sistematis dan terperinci gitu, mengenai rencana-rencana yang akan dilakukan atas pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran gitu. Dalam satu tahun anggaran 1 Januari ke 31 Desember gitu. Nah, struktur dari anggaran pendapatan dan belanja negara ini meliputi ada satu itu belanja pemerintahan pusat, yaitu merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan pembangunan yang ada di pemerintahan pusat gitu. Baik itu dilaksanakan di pusat maupun itu dilaksanakan di daerah. Itu ada yang namanya nanti apa ya, dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk penyaluran dananya gitu. Sedangkan belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi itu adanya belanja pegawai, belanja barang, ada belanja modal, ada pembiayaan dan lain-lain gitu. Itu sudah dijelaskan juga oleh penyaji tadi gitu. Dan yang kedua belanja daerah gitu. Belanja daerah ini apa aja? Belanja-belanja yang dibagi ke dalam semua kegiatan yang terdapat pada pemerintahan daerah gitu. Yang kemudian itu nanti akan masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan gitu. Belanja daerah ini apa aja? Dan belanja daerah itu meliputi yaitu dana bagi hasil, ada alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus, terus adanya pembiayaan-pembiayaan. Misalkan pembiayaan ini yaitu pembiayaan dalam negeri gitu. Atau dalam negeri ini contohnya yaitu pembiayaan perbankan. Terus ada privatisasi surat berharga gitu, utang negara dan adanya penyertaan modal negara nantinya gitu. Terus ada yang namanya pembiayaan luar negeri gitu. Misalkan itu penarikan pinjaman dari luar negeri gitu. Terus ada pun pinjaman untuk program-program khusus ataupun kegiatan khusus yang
dilaksanakan oleh pemerintahan pusat gitu. Nah gitu. Jadi APBN ini juga berfungsi sebagai apa ya? Ada fungsi otorisasi. Otorisasi ini yaitu mengandung arti bahwasanya anggaran negara ini merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan gitu. Jadi fungsi otorisasinya begitu gitu. Bahwasanya memang anggaran ini memang menjadi dasar dalam dalam melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan gitu. Terus ada turunannya fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini itu mengandung arti bahwasanya anggaran negara memang menjadi pedoman bagi manajemen dalam melaksanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Terus adanya fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini juga mengandung arti bahwasanya anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan ataupun kegiatan yang telah diselenggarakan oleh pemerintahan ini telah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Terus selanjutnya otorisasi, perencanaan, pengawasan, terus adanya fungsi alokasi gitu. Fungsi alokasi ini maksudnya yaitu bahwa anggaran negara ini telah diarahkan untuk mengurangi pemborosan dan pengangguran sumber daya gitu, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di perekonomian gitu ya. Terus adanya fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini sama dengan apa ya? Kayak anggaran itu menjadi alat untuk pemeliharaan dan pengupayaan keseimbangan fundamental perekonomian gitu di suatu negara gitu. Nah, itu eh, beberapa fungsi dari ataupun eh, manfaat dari ataupun fungsi dari APBN itu sendiri gitu. Nah, dalam penyusunan APBN juga eh, untuk apa ya teknis penyusunannya itu pemerintah juga mengajukan rancangan rancangan-rancangan dari APBN ini dalam bentuk RUU, Rencana Undang-Undang tentang APBN, itu kepada DPR gitu. Setelah sampai DPR itu kan dibahas dulu oleh DPR, terus DPR itu menetapkan undang-undang tentang APBN, itu selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan gitu. Nah, untuk pelaksanaan APBN ini sendiri itu udah diatur lebih lanjut dalam peraturan hmm, Presiden mengenai alokasi anggaran kantor pusat dan kantor daerah gitu ya, serta pembayaran tunggakan ataupun alokasi dana-dana perimbangan sebagai pedoman untuk kementerian dan lembaga gitu untuk melaksanakan fungsi dari APBN itu sendiri gitu. Jadi setelah APBN ini ditetapkan dengan undang-undang, itu biasanya pelaksanaan dari APBN ini dituangkan lebih lanjut dengan peraturan presiden gitu nantinya gitu. Jadi landasan hukumnya cukup jelas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan dari APBN ini sendiri gitu. Nah, dan apabila kita lihat dari aspek pendapatan, jadi berdasarkan aspek pendapatan itu sendiri, prinsip penyusunan anggaran itu terdiri atas 3, yaitu yang pertama intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan dari penyetorannya gitu. Terus yang kedua yaitu intensifikasi dari penagihan dan pemungutan piutang negara gitu, piutang negara. Terus yang ketiga itu penuntutan ganti rugi atas kerugian yang telah didapatkan oleh negara dan penuntutan denda gitu. Sementara untuk berdasarkan aspek pengeluaran, jadi prinsip penyusunan APBN pertama itu harus hemat, efisien dan harus sesuai dengan kebutuhan. Itu kalau kita lihat dari aspek pengeluaran. Terus yang kedua yaitu terarah, terkendali dan sesuai dengan rencana program ataupun kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya gitu. Dan ketiga harus semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri gitu. Dalam memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan kemampuan ataupun potensi nasional gitu. Nah, itu kita kaitkan dengan APBN gitu, anggaran pendapatan dan belanja di negara gitu. Nah, itu pun berbanding apa ya? Berbanding sejalan dengan bagaimana pembentukan dari APBD gitu ya.
Jadi kalau APBD kita kan berbicara mengenai pendapatan dan belanja di daerah gitu. Jadi struktur dari APBD ini sendiri itu akan eh, ditetapkan di PRD nantinya gitu. Jadi setiap struktur dari APBD ini itu merupakan suatu kesatuan yang terdiri yang pertama itu dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini eh, pertama itu PAD gitu, pendapatan asli daerah. Terus adanya dana perimbangan. Terus adanya lain-lain pendapatan asli daerah yang sah gitu ya. Itu yang satu, poin satu pendapatan daerah. Yang kedua ada yang namanya belanja daerah. Dari struktur APBD ini sendiri ya, belanja daerah ini belanja yang diklasifikasikan eh, dalam dua bentuk kelompok besar, itu belanja langsung dan belanja tidak langsung gitu. Dan sedangkan untuk pembiayaan daerah, adapun pembiayaan daerah yaitu bersumber dari pertama itu sisa lebih perhitungan anggaran daerah, terus adanya penerimaan dari pinjaman daerah, terus adanya dana atas cadangan daerah, dan adanya hasil penjualan kekayaan daerah yang telah dipisahkan gitu. Nah, begitupun dengan APBD gitu. Sedang dari APBN tadi ada fungsi ya, fungsi dari APBN itu sendiri gitu. Di APBD juga ada gitu. Juga terdapat fungsi dari APBD itu sendiri. Yang pertama itu fungsi otorisasi gitu. Otorisasi ini eh, pada dasarnya secara keseluruhan sama dengan APBN, tetapi ini lebih difokuskan ke daerah gitu, di mana fungsi otorisasi ini mengandung arti bahwasanya anggaran itu telah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan gitu, sama aja gitu. Terus yang kedua ada fungsi perencanaan, ada fungsi pengawasan, adanya fungsi alokasi, dan fungsi distribusi, serta fungsi stabilitas gitu. Fungsi stabilitas ini mengandung arti bahwasanya anggaran dari pemerintah daerah itu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan bagaimana terjadinya keseimbangan fundamental terhadap perekonomian yang ada di daerah gitu. Nah, sedangkan untuk penyusunan APBD ini berpedoman kepada RKPD ya, dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya tujuan bernegara gitu. Jadi APBD ini juga merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu periode tahun anggaran nih. Satu tahun anggaran yang terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember nantinya gitu. Pada pada dasarnya yaitu ruang lingkup dari keuangan daerah ini seutuhnya itu menjadi bagian dari keuangan negara pada dasarnya gitu. Jadi kadang pemahaman kita mengenai keuangan negara ini masih belum umum kita temui saat ini gitu. Apalagi pada zaman di mana daerah ini sudah diberikan kewenangan-kewenangan tertentu secara otonom, dan pengelolaannya secara fiskal pun itu sudah dilimpahkan dalam konteks desentralisasi oleh pemerintahan pusat. Nah, gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi otonomi daerah ini dan desentralisasi fiskal ini sesungguhnya itu dapat menghadirkan apa ya, paradigma yang cukup berbeda dalam pemahaman kita mengenai keuangan negara dan keuangan daerah. Karena itu akan dipisah menjadi memang dua kelompok besar nantinya gitu. Nah, perbedaan-perbedaan ini juga apa ya juga akan mengakibatkan pengaturan dan perlakuan yang berbeda pula nantinya gitu. Dan tentu untuk regulasi yang dibuat secara khusus untuk mengatur mekanisme terkait keuangan negara ini juga tidak dapat kita terapkan secara langsung nantinya dalam pengelolaan keuangan daerah gitu, maupun dalam memberikan rujukan regulasi di atasnya gitu. Nah, sebenarnya cukup banyak yang bisa kita ulik ya, tapi itu harus kita dasari pada aturan-aturan yang berlaku pada undang-undang yang telah terkait di dalamnya gitu. Nah, untuk yang menjadi pertanyaan bagi saya kepada Bapak-Bapak Ibu itu terkait mengenai pengawasannya gitu. Sebenarnya
Bagaimana menurut tanggapan dari saudara-saudara gitu ya, skema dari pengelolaan keuangan negara ini, skema dari pengelolaan keuangan negara dan peran pihak-pihak yang terkait di dalamnya gitu, seperti dalam pengawasan itu BPK gitu, ataupun Kementerian Keuangan ataupun ya yang lainnya lah gitu. Bagaimana menurut saudara peran dari pihak-pihak yang terkait tersebut gitu dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah gitu. Jadi yang pertama yaitu kita lihat dari skema pengelolaannya. Skema pengelolaan keuangan negara dan daerah itu bagaimana gitu menurut pendapat saudara-saudara gitu. Dan terus bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya seperti itu BPK, Kementerian Keuangan dan lain-lain gitu.